Polisi korup sekaligus pemabuk bernama Raphael Stix sedang menjalani proses mediasi bersama istrinya Isabel sebelum mereka benar-benar melangkah ke sidang perceraian. Malam harinya, sebagai polisi korup, Raphael pergi ke pelabuhan bekerja sama dengan anggota mafia setempat, Gino, untuk memuluskan rencana busuk para bandit menyelundupkan bisnis haram. Setelah bertransaksi, Raphael melihat ada 2 orang tewas yang tidak jauh dari tempatnya. Naluri Raphael sebagai polisi berontak. Ia coba mengejar pelaku pembunuhan tersebut, namun sialnya Raphael malah jadi korban berikutnya. Нет. Raphael seolah bangkit dari kematian. Di tangannya ada lubang bekas tembakan. Anehnya Raphael tidak merasakan sakit akibat lukanya tersebut. Kemudian polisi korup itu pergi ke tempat teman wanitanya dan menyerahkan sejumlah uang hasil sogokan. Raphael izin ke belakang untuk mengganti pakaian. Saat itulah dia terkejut melihat ada luka lain pada tubuhnya. Rumah sakit adalah tempat yang sangat tepat untuk didatangi Raphael saat ini karena registrasi terlalu ribet bagi seseorang yang membutuhkan penanganan cepat. Raphael marah dan mulai membentak. Beruntung di sana ada seorang dokter yang mengenali Raphael. Kebetulan dia adalah dokter yang pernah menangani ayah si polisi korup tersebut. Dokter itu merasa heran melihat jantung Raphael tidak berdetak karena ini kasus yang baru pertama kali terjadi. Si dokter ingin mengambil sampel di area luka Raf. Sontak karena merasa panik, Raphael marah dan langsung pergi meninggalkan rumah sakit. Raphael pulang ke rumah, dia sedikit aneh melihat sikap anjing peliharaannya yang tampak agresif. Polisi korup itu ke toilet lalu memeriksa kondisi lukanya. Setelah Raphael mengeluarkan peluru dari tubuh dan memperban lukanya, pesan suara masuk yang berisi permintaan maaf dari dokter soal kejadian di rumah sakit. Lalu ada dari istrinya yang menyuruh Raphael menjemput anak-anak, dan terakhir dari polisi yang sekarang sudah tiba di TKP penembakan tadi malam. Raphael pergi ke pelabuhan untuk menjawab sejumlah pertanyaan dari penyidik. Karena kebiasaan buruk Raphael menenggak minuman keras, rekan-rekan polisi tidak percaya dengan kronologi yang diceritakan olehnya. Raphael tidak mempermasalahkan hal tersebut. Setelah dari sana, Raphael pergi menjemput putra dan putrinya di sekolah. Setibanya di rumah, Raphael minta Isabel memasak makan malam karena dia sangat lapar. Para bos mafia saat ini sedang bersiap melakukan bisnis karena sudah berhasil menyogok polisi. Gino minta komisi. Anehnya bukan komisi yang didapat, malah justru tinju keras. Gino tak berani melawan dan segera berangkat menuju ke pelabuhan menuruti perintah atasan. Sampai di sana, rupanya transaksi perdagangan manusia malam ini sudah bocor ke polisi. Alhasil semua bandit ditangkap kecuali Gino yang berhasil kabur. Черт, полиция! Дерьмо! Черт! Raphael makan seperti orang kerasukan setan. Anak dan istrinya takjub melihat tingkah laku Raphael. Tiba-tiba aksi aneh Raphael tidak berhenti sampai di sana. Putri kecilnya yang merasa sang ayah tidak baik-baik saja menunjukkan perhatian manis. Tapi entah mengapa Raphael malah mendadak jadi gemas dan ingin meremukkan tubuh putrinya hingga bocah kecil itu takut setengah mati. Папа, ты меня пугаешь, отпусти. Прости, девочка. Прости. Raphael kembali menemui dokter yang sebelumnya ia temui tadi siang. Dokter ini bernama Steen. Steen membawa Raphael ke lab miliknya. Dia berjanji akan meneliti lebih lanjut tentang kondisi Raf, tapi ada satu syarat. Raphael diminta untuk merahasiakan kondisi fisiknya kepada siapapun, termasuk keluarganya sendiri. Tiba-tiba Raphael dapat panggilan darurat dari teman wanitanya, Amanda. Enggak pakai lama, Raphael langsung ke sana. Tiba di tempat Amanda berada, Raf melihat wanita cantik itu duduk lemas seperti orang mabuk. Amanda mengaku dipaksa untuk menghubungi Raf oleh seorang pria. Ternyata pria yang dimaksud adalah Gino. Gino memarahi Raphael karena tidak menepati janji untuk mengamankan transaksi malam ini. Karena emosi, Gino langsung tancapkan pisau ke bagian pinggang Raphael. Kemudian lihatlah apa yang terjadi.
Dalam keadaan luka, Gino datang menemui bosnya untuk meminta maaf. Bagi para mafia, maaf bukanlah solusi utama, sebab kerugian harus dibayar sama agar nama baik tetap terjaga dan harga yang sesuai dengan kekacauan malam ini adalah sebuah nyawa. Alhasil, Gino langsung menghadap ke sang pencipta. Pagi harinya, Rafael sedang berada di pantai dan memperhatikan luka di tangannya hilang seketika. Seorang pria tua hendak pergi beristirahat di kamar rumahnya. Ketika ia sudah tidur lelap, datanglah sosok pria bertopeng yang sama persis seperti pelaku penembakan Rafael 2 malam yang lalu. Dia memasang kamera di kamar pria tua tersebut, kemudian segera pergi dari sana. Sampai di mobil, pria bertopeng itu melepas penutup wajahnya dan ternyata dia adalah Rafael. Sangat kelelahan karena dari semalam dia bekerja menyelesaikan sketsa wajah pria bertopeng yang menembaknya tempo hari. Bahkan Raf sampai tertidur pulas di meja. Putri kecilnya melihat gambar tersebut lalu berkata, "Saya tahu topeng ini." Raf antusias mendengarnya, ia pun langsung pergi menuju ke tempat yang dimaksud oleh gadis kecil itu. Di perjalanan, Raf melihat Isabel rupanya sudah punya kekasih baru. Raf dan putrinya tiba di museum. Topeng yang dimaksud oleh gadis kecil itu sama seperti gambar yang ada pada lukisan. Ketika mengobrol, putri Raf sedikit jaga jarak karena bau tubuh ayahnya. Raf tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut, kemudian segera meninggalkan museum lalu mengantar putrinya ke sekolah. Setelah mengantar putrinya, Raf ke kantor dan bertemu dengan komisaris sekaligus teman baiknya Lina. Raf mengatakan saat ini dirinya bertekad untuk menemukan pria bertopeng pelaku penembakan beberapa malam yang lalu. Sekali lagi, sebenarnya Lina tak begitu percaya dengan cerita Raf, tapi dia berusaha untuk menghargai kemauan temannya itu. Raf menyebutkan ada sejumlah nama yang dicurigai dan Lina memberi izin kepadanya untuk menyelidiki. Karena sudah 2 orang yang mengatakan dirinya bau, Rafael pulang dan segera mandi. Geli sekaligus menjijikkan, Rafael menemukan ulat keluar dari luka tubuhnya. Raf yang risau langsung pergi menemui Dr. Steen. Setelah diteliti, Steen mengatakan kalau di tubuh Raf hanya organ otak saja yang masih berfungsi normal, selebihnya tidak. Parahnya lagi, ada sesuatu yang terus menggerogoti sel-sel dan fungsi indera pada tubuh Raf. Salah satu contohnya seperti indera penciuman Raf yang sudah mulai hilang. Terakhir, Steen menyarankan agar Rafael menghindari suhu panas, entah itu air maupun udara. Setelah semuanya selesai, si dokter pulang ke rumah dan ada manusia uji coba lainnya yang disembunyikan di dalam tabung berisi air. Kalau dilihat dari sepatu yang ada di dekat tabung tersebut, sepertinya orang itu adalah korban pembunuhan yang dilakukan oleh si pria bertopeng alias Dr. Steen di dermaga beberapa hari yang lalu. Kurang kerjaan, kepanasan, atau memang beneran ngikutin saran? Rafael malam ini tidur di garasi rumah. Ketika semua orang sudah tidur, Rafael mengosongkan freezer lalu tidur di dalamnya. Pagi tiba, anggota keluarganya pergi beraktivitas. Rafael mendadak diserang oleh orang yang tak dikenal. Baru saja beres bersih-bersih noda darah dan memasukkan jasad si pelaku penyerangan ke bagasi mobil, Rafael dikejutkan oleh penyidik yang tidak lain adalah rekan kerjanya sendiri, Joachim. Rekannya itu berencana untuk memata-matai orang yang dicurigai oleh Rafael sebagaimana yang diinstruksikan oleh ibu komisaris polisi. Singkat cerita, ketika Joachim sedang memata-matai target operasi dari dekat, bagasi mobil berbunyi. Tak disangka korban sarapan Rafael masih hidup. Эй!
Di perjalanan, bagasi kembali berbunyi dan terdengar oleh Joachim. Rafael berhenti dan menyuruh rekannya untuk memeriksa. Pas Joachim sedikit lagi membuka bagasi, Rafael langsung tancap gas pergi. Эй! Di tempat sepi, Raf mulai interogasi si pria yang tadi jadi santapan pagi. Usut punya usut, ternyata dia adalah orang suruhan si pria bertopeng. Raf mulai atur siasat untuk menangkap si pria bertopeng, sampailah mereka di kapal, tempat yang akan dijadikan perangkap untuk menangkap pria bertopeng. Dan rupanya Dr. Steen melihat aksi Rafael menggunakan kamera pengawas. Karena bingung tidak tahu harus kemana, aksi jebakannya pun sudah diketahui. Raf membawa orang ini ke rumah Dr. Steen. "Hey dok, aku membawakan kelinci percobaan untukmu," ucap Raf santai. Sekedar mengingatkan, sampai detik ini Raf belum tahu kalau si pria bertopeng sebenarnya adalah Dr. Steen. Malam hari di suatu tempat terjadi penyerangan yang mengerikan. Rafael bangun dari tempat tidur favoritnya. Kali ini polisi korup itu tampak berbeda dari biasa, lebih muda, fresh, dan berkarisma. Bahkan asisten rumah tangga dan anak Raf takjub melihatnya. Lokasi pertama yang menjadi awal aktivitas Raf adalah pantai. Kali ini aksi Rafael bukanlah sebagai petugas kepolisian, melainkan sebagai suami. Raf terkejut, ternyata selama ini yang menjadi kekasih baru Isabel adalah sahabat sekaligus rekan kerjanya sendiri. Dr. Steen sekarang berada di dalam lab rahasia miliknya bersama pria yang tadi malam dibawa oleh Rafael. Dokter sekaligus profesor itu mulai melakukan percobaannya, termasuk memantau kondisi si pria malang tersebut. Tak lama kemudian, Steen pergi meninggalkan labnya menuju ke lantai 2. Putri kecil Steen yang bermodalkan iseng dan kepo masuk ke lab rahasia tersebut. Pria malang yang sedari tadi dikurung coba membujuk gadis itu untuk mengambil kunci tahanan kemudian. Raf secara mengejutkan muncul di dalam mobil Joachim. Dia sedikit membahas soal hubungan sahabatnya itu dengan Isabel. Joachim menegaskan kalau dirinya sungguh-sungguh mencintai Isabel. Kemudian mereka berdua kembali menjalankan tugas memata-matai anggota mafia yang melakukan bisnis human trafficking. Si wanita yang dari siang dipantau oleh Raf dan Joachim malam harinya mampir ke tempat steam mobil. Tak disangka malam ini adalah malam terakhir bagi si wanita tersebut. Setelah dari TKP pembunuhan wanita di dalam tempat cuci mobil, Raf pergi menemui Dr. Steen dan dapat kabar buruk. Hingga saat ini, si dokter itu belum menemukan obat antivirus terkait penyakit langka yang diderita oleh Rafael. Kemudian Raf melihat kondisi pria yang menjadi kelinci percobaan. Sangat mengenaskan, pria tersebut lemah seperti orang yang tidak makan selama 1 bulan. Meski berat badan normal, tapi fungsi tubuhnya berangsur menurun. Mulai dari penciuman, penglihatan, dan lain sebagainya. Saat ini yang dia butuhkan hanyalah makanan daging atau darah segar manusia. Ya, perlu diketahui bahwasanya orang-orang seperti Raf dan pria bernama Andre itu harus makan darah dan daging segar manusia agar fungsi tubuhnya bisa kembali normal. Selingan kisah tentang Raf dan Amanda. Rupanya Amanda adalah teman wanita spesial si polisi korup. Selama ini Raf sampai rela mau menjadi polisi korup demi membantu putri Amanda yang sedang sakit. Sementara itu, Dr. Steen dan istrinya sedang melakukan tugas di rumah penampungan tunawisma. Tempat ini milik Ibunda Steen dan bisa dibilang sebagai warisan keluarga. Seorang wanita tua diambil oleh Steen dan hendak dibawa ke tempat khusus. Malam harinya, sejumlah imigran gelap sekitar 10 orang dibantu kabur melalui jalur laut. Pria misterius yang mengenakan jubah dan helm tanduk tampak memperhatikan para imigran di pantai. Rafael pulang ke rumah dan melihat kondisi fisiknya yang semakin menurun. Raf bertekad tidak mau lagi makan daging manusia. Kebetulan tikus lewat dan ia pun langsung menyantap. Alhasil,
Ingat wanita tua yang dibawa oleh Stin? Kini si wanita tersebut berada di sebuah tempat tinggal yang sederhana. Si dokter yang sudah mengenakan topeng kesayangan datang ke rumah tersebut dan melancarkan aksi kejinya. Si dokter membawa wanita tua bernama Martha itu ke rumahnya. Pas kebetulan Ralph sudah menunggu di sana sedari tadi. Tujuan Ralph adalah ingin berkonsultasi soal kondisi fisiknya. Tak lama kemudian Ralph dapat telepon dari atasan terkait jumlah imigran gelap yang tadi berusaha kabur dan sekarang malah tewas di pantai. Sebelum pergi, Ralph melihat pria yang jadi kelinci percobaan di lab Stin tewas. Вода. Joachim memeriksa kondisi mayat yang ada di pantai. Karena sudah beberapa hari menyelidiki kasus ini bersama Ralph, dia tentu tahu kemana harus pergi sekarang. Ya, tepat sekali. Si pria berbadan besar ini nekat menggerebek basecamp mafia sendirian, cuma modal pistol sederhana. Joachim masuk ke sebuah ruangan dan melihat ada mayat tergeletak di sana. Tiba-tiba, Ralph segera menyusul rekannya itu ke basecamp mafia. Betapa terkejutnya Ralph ketika melihat sosok pria berhelm tanduk dan jubah berbulu itu adalah Gino. Mengerikan, kini Gino sudah menjadi zombie seperti Ralph. Pria itu sengaja meninggalkan Joachim agar bisa disantap oleh Ralph. Meski kesal karena istrinya berselingkuh dengan Joachim, tetap saja Ralph tak tega memakan temannya sendiri. Kemudian, di ruang otopsi, Ralph coba menyesatkan atasannya dan petugas medis dengan berkata, bisa saja mayat ini diserang oleh binatang buas. Sayangnya tidak ada tim ahli yang percaya dengan ucapan tersebut karena bekas gigitan di tubuh mayat tampak jelas ini adalah bekas gigitan manusia, bukan hewan buas. Sementara itu, di lab rahasianya, Dr. Stin melanjutkan eksperimen. Wanita tua, Martha, yang tadi jadi kelinci percobaan, gagal mungkin karena sudah terlalu tua. Stin ingin segera mendapatkan kelinci percobaan yang baru. Tak lama kemudian, Ralph datang dan mengambil jenazah pria tua, Andre, yang lebih dulu tewas sebelumnya. Lalu, Ralph membuangnya ke laut. Ralph sudah kembali ke rumah dan mencuci pakaiannya. Ia juga memperhatikan kondisi fisik yang mulai menurun drastis, khususnya pada indera penglihatan. Tak hanya itu, luka pada tubuhnya yang kemarin sudah sembuh, kini malah kembali meradang. Keesokan harinya, Raphael tugas bersama Joachim di dermaga. Kali ini mereka sedang melakukan penggerebekan besar-besaran. Saat bertugas, kedua pria itu membahas soal Isabel. Perdebatan timbul dan memancing virus zombie yang ada di dalam tubuh Ralph mengamuk, sehingga perkelahian pun terjadi. Я люблю. Di tempat penampungan, Dr. Stin membuat sebuah acara sederhana untuk para tunawisma sekaligus pasiennya. Di tengah pidato, sang istri dihampiri oleh seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah seorang homeless yang tidak sengaja bertemu dengan istri Stin beberapa hari lalu. Kemudian pemuda itu diajak untuk tinggal di rumah mereka. Tujuan sang istri sebenarnya sederhana dan mulia. Dia ingin membantu semua orang yang tidak punya tempat tinggal. Singkat cerita, si pemuda tadi dibawa ke rumah dan dijamu makan malam. Ternyata Dr. Stin sudah memasukkan obat tidur di dalam minuman anggur. Pemuda tersebut menjadi lemas. Kemudian Stin menyuruh istrinya tidur duluan bersama putri mereka. Lalu si dokter membopong pemuda itu ke lab rahasia miliknya. Эй, здоров. Di tempat lain, Gino mendatangi istri dari rekan sesama mafianya dulu. Perlu diketahui, sejak Gino menjadi zombie, kini dia menjabat sebagai bos mafia dan punya sejumlah anak buah. Gino kesal karena si wanita ini diam-diam membocorkan informasi tentang organisasi hitam miliknya dan memberitahu lokasi markas Gino kepada Ralph. Di gedung pusat bisnis ditemukan seorang penjaga yang sudah tak bernyawa, bentuknya persis seperti manekin.
Polisi langsung memeriksa kondisi mayat tersebut. Kalau dilihat dari ciri-ciri pakaian si mayat, sama persis seperti orang yang tewas dibunuh oleh pria bertopeng di dermaga. Ini adalah clue besar untuk menemukan siapa sosok asli di balik pria bertopeng. Komisaris polisi Lina Kravitz dan Joachim langsung pergi menuju ke rumah Rafael untuk memberitahukan informasi ini. Tapi sayangnya Rafael tidak ada di rumah. Malam harinya Lina pergi ke kapal milik Rafael. Kondisi si polisi korup itu sekarang semakin mengenaskan. Inti pembicaraan mereka, Lina sekarang sudah percaya dengan semua cerita Raf tentang pria bertopeng dan menyuruhnya untuk memimpin misi penangkapan. Keesokan paginya, Isabel mengajak Raf bertemu karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan terkait surat dari rumah sakit yang menyebutkan Rafael didiagnosis sementara mengalami masalah dengan otak. Sebelum pergi ke tempat yang telah ditentukan oleh Isabel, Raf berusaha menutupi memar dan pucat di wajahnya dengan foundation. Kemudian mampir sebentar ke kamar mayat. Singkat cerita, setibanya di kamar mayat, Raf meminta petugas untuk meninggalkannya sendiri di sana. Raf sampai di kafe dan bertemu dengan Isabel terkait penyakit yang diderita dan diagnosis dari dokter rumah sakit. Raf mengatakan semuanya akan baik-baik saja dan Isabel tidak perlu khawatir. Entah mengapa Raf belum merasa fit setelah menyantap mayat. Dia mengalami mual dan pusing bila mengingat kembali ucapan Profesor Stein, Raf dan manusia sejenisnya hanya bisa memakan sel hidup manusia, bukan bangkai. Akibatnya, istri Stein yang sangat curiga kepada suaminya nekat mencuri kunci lab dan turun ke sana. Ia terkejut melihat pria yang kemarin dinner bersama sekarang dalam keadaan terikat. Selang beberapa jam kemudian, Stein pulang dari tugasnya sebagai dokter di rumah sakit. Saat melihat kunci lab yang sudah beda posisi, Stein pun mulai curiga. Apakah ada orang lain yang masuk ke sini? Dia turun ke lab dan menanyakan ke si pria, apakah tadi ada orang yang masuk ke sini? Tidak, jawab si pria. Kemudian Stein mengecek hasil penelitiannya. Dia bingung kenapa si pria belum berubah menjadi zombie. Jantungnya juga masih berdetak. Kemudian Stein langsung membunuh si pria agar bisa melihat reaksi selanjutnya. Pagi pun tiba, Putra dan Putri Raf bersiap berangkat sekolah. Tapi ada yang aneh, Putri Raf menyuruh kakaknya untuk berangkat duluan karena ban sepedanya kempes. Setelah kakaknya yang bernama Vic itu pergi, Putri Raf menyuruh anjing mencium bau ayahnya dan kemudian pergi melacak. Gadis kecil Raf, Fran, tiba di kapal milik sang ayah. Dia ingin masuk dan melepas rindu, tapi Raf melarangnya karena polisi korup itu mulai sulit mengendalikan rasa lapar. Dengan perasaan kecewa, Fran pergi dari dermaga. Lalu, tiba-tiba, setelah dapat kabar putrinya hilang, Isabel datang ke kapal dan langsung dilumpuhkan oleh Raf. Ketika sadar, Isabel mendapati diri dalam keadaan terikat. Isabel cukup terkejut melihat kondisi suaminya. Agar tidak lepas kendali, Raf juga mengikat dirinya sendiri. Raf terus terang kepada istrinya kalau dia sekarang sudah menjadi zombie. Agar semakin yakin, Raf minta Isabel mengecek detak nadinya. Suara langkah kaki terdengar dari dek atas. Rupanya Gino tiba di kapal. Kali ini si pria bengal coba meminta bantuan lagi kepada Raf untuk mengamankan transaksi imigran gelap nanti malam. Gino menunjukkan foto Fran sebagai ancaman sebelum dia meninggalkan kapal. Raf memberitahu Isabel tentang kabar buruk ini. Dia berjanji akan segera mendapatkan kembali putri mereka. Sebelum pergi, Raf tampak seperti ingin menggigit Isabel, namun yang terjadi malah
Rafael mengunjungi Amanda dan menanyakan di mana Gino, putriku diculik. Tapi Amanda mengaku tidak tahu di mana bocah kecil itu berada, walaupun sebenarnya dia tahu. Rafael pergi dari kediaman Amanda dalam keadaan sedih. Tak jauh dari tempat mobilnya diparkir, anak buah Gino ternyata ada di sana. Dia mengikuti Rafael hingga sampai di suatu tempat. Rafael tahu betul kalau dirinya sedang diikuti, sebab insting zombie lebih hebat daripada manusia. Anak buah Gino ditangkap dan diminta untuk buka suara tentang keberadaan bosnya sekarang. Pria tersebut tidak mau mengaku dan Rafael pun habis kesabaran. Где моя дочь? Где он? Стой на месте, Ли! Selingan adegan, Steen bersiap ingin menghabisi istrinya secara diam-diam, namun aksi tersebut dibatalkan karena wanita cantik itu mengakui perbuatannya. Sebenarnya aku sudah masuk ke lab milikmu, dan sekarang aku sadar penelitianmu sangat penting. Oleh karena itu, sekarang aku siap membantu eksperimenmu dalam hal apapun, ujar istri Steen. Malam ini Rafael harus bertugas untuk menggerebek human trafficking di dermaga. Rafael tiba-tiba mengancam Joachim hingga pingsan supaya bisnis Gino berjalan lancar dan putrinya segera dikembalikan. Setelah berhasil melancarkan bisnis Gino, Raf rupanya ditipu mentah-mentah. Putrinya sama sekali tidak ada di sana. Joachim yang sudah siuman langsung memeriksa apa yang sedang terjadi. Joachim terkejut melihat Gino dan melepaskan sejumlah tembakan, tapi sayangnya tembakan tersebut tidak mempan di tubuh Gino. Zombie harus dibunuh dengan cara ditembak tepat di kepala. Maka dari itu, Gino selalu pakai helm besi untuk melindungi kepalanya. Joachim berhasil sembunyi dari kejaran Gino. Tiba-tiba Raf muncul di sana dan dia marah sekali karena Gino membohonginya. Ketika keduanya hendak bertarung, polisi datang dan Gino pun menghilang. Kilas masa lalu menampilkan Raf sedang mengejar penjahat bersama Lina. Komisaris polisi itu terperangkap todongan pistol dari belakang. Beruntung Rafael berhasil menyelamatkannya, namun peluru Rafael juga ikut mengenai seorang anak perempuan yang tidak lain adalah putri tunggal Amanda. Pantas saja sampai saat ini Raf berjuang mati-matian demi menyembuhkan gadis kecil itu karena merasa bersalah. Gino mendatangi kapal milik Rafael Stix. Kali ini pria bengis itu bersiap untuk membunuh si polisi korup, tapi tunggu dulu. Rupanya Raf sudah mempersiapkan kedatangan Gino secara matang dan si pria bengis ini berhasil dilumpuhkan oleh si polisi korup. Keesokan paginya, atas instruksi Lina, kapal milik Raf digeledah. Rencananya hari ini akan dilakukan penangkapan, namun sayangnya Raf dan Gino sudah tidak ada di sana. Rafael sedang melakukan perjalanan menuju ke rumah Steen untuk membawakan kelinci percobaan yang baru yaitu Gino. Karena performa fisiknya menurun drastis, Raf mengalami kecelakaan dan Gino pun berhasil kabur. Rafael datang ke rumah Steen dan dokter itu menjelaskan sepertinya sangat kecil kemungkinan obat akan ditemukan. Steen ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Raf. Dia menyuruh polisi korup itu untuk menggigitnya. Tapi si polisi ini tidak mau dan pergi dari sana. Укуси! Tujuan Raf selanjutnya adalah rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Raf berkata sejujur-jujurnya tentang kondisi saat ini. Ayah Raf setuju membantunya, kemudian mereka berdua pergi meninggalkan rumah sakit lalu menuju pantai. Lantas, bantuan apakah yang dimaksud? Dan inilah jawabannya. Raf menyalakan ponselnya dan melihat foto putrinya. Ada sebuah boneka kecil milik putri Amanda di sana. Polisi itu langsung sadar kalau Amanda terlibat dalam kasus penculikan ini. Rafael langsung pergi ke tempat Amanda. Awalnya Amanda tidak tahu kalau yang datang ini adalah Raf. Dia justru mengira Gino yang akan lebih dulu muncul. Ketika Rafael memanggil nama putrinya, barulah situasi yang tadinya tegang berubah jadi kondusif. Tak lama berselang, Gino sampai di rumah Amanda. Raf dan Steen rupanya sudah siap menjalankan rencana mereka.
Cerita kembali terlempar ke kisah 3 minggu yang lalu. Ada seorang wanita tua pemilik kebun dan peternakan yang hidup seorang diri. Terdengar siaran berita virus flu burung sedang mewabah. Semua warga dihimbau untuk berhati-hati. Sedikit informasi, virus yang ada pada tubuh Raf ini mirip dengan kode flu burung. Hanya saja yang membedakan virus di tubuh Raf ditumbuhi spora. Kembali ke si wanita tua, ketika dia memberi makan burung unta miliknya, tangannya dipatuk, kemudian si wanita tua ini jadi korban Dr. Steen. Seperti biasa, wanita ini dibawa ke lab untuk dijadikan bahan percobaan. Kolam berwarna hijau kekuning-kuningan yang ada di lab ternyata adalah tempat merendam mayat. Tak sengaja ketika Steen mengisi pistolnya, satu peluru jatuh dan terkena air dari kolam. Peluru tersebutlah yang ditembak ke tubuh Raf. Semua kejadian ini sama sekali tidak direncanakan, atau dengan kata lain, Raf bukanlah target si dokter. Steen masih disibukkan dengan penelitiannya. Setelah gagal meminta Raf menggigitnya, kini dia minta kepada Gino untuk melakukan hal yang sama. Respon dari mafia itu juga sama, yaitu menolak. Gino yakin ada sesuatu yang tidak beres di balik permintaan Steen. Selama bicara dengan Gino, Steen menyadari satu hal dan dia pun langsung pergi dari lab. Tak lama berselang, istri Steen yang sedari tadi dirundung rasa bersalah terhadap tunawisma yang jadi korban suaminya turun ke lab dan membebaskan Gino. Sayangnya wanita cantik itu tidak tahu kalau Gino adalah zombie. Steen pulang dan dia sangat sedih melihat istri tercintanya tewas. Gino muncul dan berlagak minta maaf. Steen langsung menghujani pria itu dengan peluru, tapi sayangnya Gino berhasil lolos. Ups. Gino menculik putri Amanda yang bernama Rose dan memerintahkan wanita itu untuk segera datang ke gudang rahasia miliknya bersama Raf. Tak ada syaratnya, tidak boleh ada polisi. Setibanya di sana, Raf dan Amanda terkejut melihat Rose sudah sembuh. Gadis kecil itu kini bisa bicara dan berjalan. Tapi sayang, Rose sudah berubah jadi zombie. Ketika Amanda dan Raf datang menghampiri, tiba-tiba pagar ditutup oleh Gino. Ya, ini adalah jebakan. Gino ingin melihat Rose dan Raf sama-sama lapar dan menyantap Amanda. Hanya beberapa menit saja, polisi datang dengan pasukan lengkap. Gino lari kocar-kacir keluar gudang, nyaris berhasil kabur dari pelabuhan. Joachim menghadiahi pria bengal itu dengan tembakan. Melihat kondisi Rose semakin buas, Raf menyarankan untuk membawanya ke Dr. Steen. Mungkin saja Steen sudah menemukan antivirusnya. Singkat cerita, sampailah Raf beserta rombongan di rumah Steen. Setelah dokter itu melihat kondisi Rose, dia masuk ke dalam rumah untuk mengambil sesuatu. Di waktu yang sama, Raf menerima laporan dari hasil balistik kalau jenis peluru ada di tubuh Gino sama seperti peluru yang ada di tubuhnya dulu waktu penembakan di dermaga. Raf langsung yakin pria bertopeng itu adalah Dr. Steen. Dan benar saja, tak lama kemudian Steen muncul dengan topengnya. Amanda sadar obat yang dimaksud oleh Raf sebenarnya tidak pernah ada. Akhirnya Amanda memutuskan untuk menembak Rose dan menyudahi hidupnya sendiri. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Amanda mengatakan kalau dirinya sudah memaafkan semua kesalahan Raf. Что? Ты что задумала? Нет! Isabel sekarang kembali mencintai Raf. Dia bahkan sampai menyiapkan tempat tidur khusus untuk Raf. Namun si polisi yang sudah insaf ini berkata, "Aku tidak boleh ada di sini karena biar bagaimanapun juga aku tetap berbahaya." Raf ucapkan salam perpisahan kepada istrinya. Keesokan paginya, Raphael bersama Joachim menuju ke pantai. Raf akan mengakhiri semua penderitaannya di sini. Kalau gagal, Raphael ingin Joachim yang menembaknya dari belakang. Sebelum pelatuk ditarik, Raf berpesan kepada Joachim, "Tolong jaga Isabel dan 2 anakku."
Di kamar jenazah, lemari pendingin mayat seperti ada suara mengetuk dari dalam. Ketika dibuka, ternyata itu Dr. Steen yang bangkit dari kematiannya. Sekarang Steen sudah resmi menjadi zombie dan petugas kamar mayat ini adalah santapan perdananya. Ketika Raphael bersiap untuk menembak, tiba-tiba sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!